Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa, izinkan saya Suharyanta NIM 191217536 akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Adapun jurnal yang akan kami sampaikan yaitu dengan materi sistem tata ruang yang berkelanjutan dan memenuhi fungsi lingkungan hidup. Baik, akan kami awali yaitu melalui abstrak. Fungsi penataan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan. Yang pertama, konflik antar sektor dan antar wilayah. Yang kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang baik di darat, laut, dan udara. Dan yang ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan salah satunya melalui regulasi atau peraturan daerah yang mengatur fungsi tata ruang. Memasuki selanjutnya yaitu pendahuluan. Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, antara lain: 1. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana tata ruang. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Kemudian yang keempat yaitu belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian yang kelima yaitu belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam rangka penataan ruang. Keenam, yaitu kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Kebanyakan kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya, pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota seperti ketidakteraturan penggunaan tata ruang seperti tanah kota, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas, dan timbulnya masalah pencemaran lingkungan. Adapun dalam materi ini saya mengidentifikasi masalah, yaitu ada dua, yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup. Selanjutnya akan saya sampaikan pembahasan pelaksanaan fungsi tata ruang lingkungan hidup. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup,
dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Dalam ruang terdapat 3 komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi, dan interdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata ruang, guna lahan, tata guna air, tata guna udara, serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut Undang-Undang Penataan Ruang adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan. Yang kedua, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Asas tersebut di atas memberi isyarat ada 3 aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang, antara lain yang pertama yaitu aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan. Yang kedua yaitu aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat. Kemudian yang ketiga aspek pengelolaan lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi 1. Untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang baik secara sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan. Yang kedua, meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Dan keempat, melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusahaan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan. Penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan, penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti. Investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas dalam kasus pidana dan perdata. Rencana tata ruang wilayah dalam suatu daerah dalam pelaksanaannya selayaknya menghasilkan suatu kondisi yang ideal pada umumnya masih sulit terwujud. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan landasan hukum atau legalisasi berupa peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang yang sampai sekarang belum ada pengaturannya. Pemerintah daerah setidaknya harus mendasarkan kebijakan yang diambil pada berbagai peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan tata ruang.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang wewenang pemerintah daerah, kota, dan kabupaten, yakni 1. Wewenang pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota dan kawasan strategis, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten kota, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten kota, dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten kota. Yang kedua yaitu pemerintah daerah mempunyai wewenang, maksud kami pemerintah daerah kota atau kabupaten mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, pemerintah daerah kabupaten atau kota melaksanakan penetapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Yang keempat, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah daerah, kabupaten atau kota mengacu pada pedoman di bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Yang kelima, dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dan ayat 4, pemerintah daerah, kabupaten atau kota menyebarluaskan penataan ruang, menyebarluaskan informasi mengenai rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang. Yang keenam, yaitu dalam hal pemerintah daerah, kabupaten atau kota tidak memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rencana tata ruang wilayah sebagai hasil perencanaan tata ruang merupakan landasan pembangunan sektoral. Dengan kata lain, setiap pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi, efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan bagi masyarakat luas. Terkait kebijakan pemerintah daerah, alokasi ruang dan sumber daya alam dalam perencanaan tata ruang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menjamin keberlanjutan, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan suatu wilayah secara berkelanjutan. Wawasan pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan dan pemanfaatan fungsi ruang serta lingkungan hidup sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Tata Ruang, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dan Rencana Peraturan Daerah atau Ranperda yang mengatur tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan tata ruang yang berwawasan pada pelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijakan terpadu menyeluruh
memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Untuk menjaga kebutuhan pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan strategi penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum yang secara preventif terhadap pemanfaatan tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mencegah berbagai kegiatan berupa pengambilan kebijakan yang dapat diindikasikan merusak tatanan lingkungan hidup. Demikian pula penegakan hukum secara represif harus diambil dengan tegas kepada siapapun yang salah dalam memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup. Bagi pengambil kebijakan yang salah membuat perencanaan tata ruang dan yang tidak sesuai asas tata ruang sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi yang tegas atau berat. Bagi masyarakat dan beberapa pengusaha yang kedapatan merusak lingkungan hidup, misalnya dengan kegiatan penebangan hutan, harus diberi sanksi yang berat juga. Pada intinya, dalam kondisi seperti itu, hukum tidak boleh pandang bulu atau tebang pilih bagi siapapun juga. Kendala dalam pelaksanaan fungsi tata ruang lingkungan hidup. Pembangunan dalam arti luas merupakan upaya sadar untuk mengubah suatu keadaan sistem nilai secara berencana dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pembangunan terkandung perubahan yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan perubahan lain. Pemanfaatan ruang yang tidak berasaskan atas asas-asas penataan ruang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang suatu departemen dan atau instansi pemerintah. Melihat kenyataan demikian, maka penataan ruang merupakan suatu manajemen untuk mengatasi konflik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu ada 5 kendala dalam penyusunan rencana umum tata ruang. Yang pertama, yaitu rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan, maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, kondisi tidak ada ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang, artinya bahwa setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan sanksi. Ketiga, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang. Yang keempat, penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik sehingga objektivitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal yang sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup, yakni keputusan politik yang tidak didasarkan pada objektivitas keadaan ruang yang semakin sempit. Kelima, menghadapi otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah. Untuk mengatasi kendala demikian, perlu dilakukan 7 program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber daya alam serta mengembangkan
neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup. Yang kedua, penyelamatan hutan, tanah, dan air. Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non-hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah, dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pola lingkungan hidup. Ketiga, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Kemudian yang keempat, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan darat dan laut, tanah dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan. Kemudian yang kelima, program rehabilitasi lahan kritis. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh, pentingnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan dan yang bersifat merusak lingkungan seperti illegal logging mengakibatkan semakin banyak warga yang tidak peduli dengan kebiasaan buang sampah pada tempatnya dan semakin menggilanya para jual kayu membabat habis hutan. Kemudian yang terakhir, penutup atau kesimpulan, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup belum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada, terutama Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama ini masih tumpang tindih dengan arah kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu, tidak adanya ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup, termasuk dalamnya pengambil kebijakan sendiri, masyarakat, dan pengusaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.